modul 6 unit 1 mata pelajaran ekonomi dengan judul memahami konsep pendapatan nasional. Yang pertama adalah konsep pendapatan nasional. PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pertama adalah produk nasional bruto atau yang dikenal dengan gross national product, dihitung dengan cara GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto dari luar negeri adalah pendapatan penduduk negara dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan penduduk asing dari dalam negeri. Misal dalam contoh soal, GDP dalam miliar rupiah negara X sebesar 5.400.250. Kemudian pendapatan penduduk negara X yang ada di luar negeri sebesar 250.300 dan pendapatan penduduk asing di negara X sebesar 425.120. Maka jumlah GNP adalah 5.400.250 ditambah dari hasil 250.300 dikurangi 425.120. Maka nanti akan ketemu hasilnya 5.225.430 rupiah. Kemudian produk nasional neto atau disingkat NNP merupakan hasil dari GNP dikurangi penyusutan. Penyusutan tersebut adalah berkurangnya nilai barang-barang tahan lama karena pemakaian. Misal, penyusutan sebesar 12.030 rupiah, maka jumlah NNP adalah 5.225.430 dikurangi 12.030 rupiah, maka akan ketemu hasil yakni 5.213.400 rupiah. Selanjutnya adalah net national income atau NNI, dihitung dari NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dilimpahkan ke orang lain, misalnya pajak pertambahan nilai seperti membeli makanan, pulsa, atau barang lainnya. Bisa saja orang yang menikmati berbeda dengan orang yang membayarnya. Sedangkan subsidi bantuan pemerintah kepada masyarakat, misal pajak tidak langsung 120.750 rupiah dan subsidi sebesar 23.000, maka jumlah NNI adalah 5.213.400 dikurangi 120.750 ditambah 23.000, maka akan ketemu hasil 5.115.650 rupiah. Selanjutnya adalah personal income. Bisa dilihat dalam kasus soal seperti berikut. Pendapatan perseorangan atau personal income dihitung dengan cara PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi hasil dari iuran sosial ditambah asuransi ditambah laba ditahan dan ditambah pajak perseroan. Transfer payment adalah penerimaan bukan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan tahun lalu. Jaminan sosial bisa berupa jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, atau kematian. Asuransi berupa pengumpulan dana yang dipakai untuk membiayai atau memberi ganti. Laba ditahan adalah laba yang tidak dibagikan kepada anggota atau penanam modal. Sedangkan pajak perseroan adalah pajak yang dibayar perusahaan, misal transfer payment 35.650, iuran sosial 22.120,
asuransi 45.300, laba ditahan 65.240, dan pajak perseroan 29.670. Maka jumlah PI bisa dilihat di layar. Nah, akan ketemu hasil Rp4.987.970. Selanjutnya adalah disposable income, yakni pendapatan bebas dihitung dengan cara DI sama dengan PI dikurangi pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembayarannya tidak bisa dialihkan ke orang lain, seperti pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan. Siapa yang memilikinya maka ia akan wajib membayar. Contoh, misal pajak langsung sebesar Rp112.970, maka jumlah DI sama dengan Rp4.987.970 dikurangi Rp112.970, maka akan ketemu hasil Rp4.875.000. Sekian materi hari ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.